Oke guys, balik lagi bersama saya Talius Mangkujaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan saksikan terus channel bersama. Ya, terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam, salam. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Pada hari ini kami sungguh bersukacita oleh karena kami bisa beribadah bersama-sama memperingati kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut itu. Hari ini Yesus telah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kuasa maut, kuasa kegelapan tidak mampu
mengalahkan kuasamu. Itulah sebabnya sebagai umat Tuhan yang percaya kepadamu, di tengah-tengah persoalan dunia yang terjadi, kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus dengan penuh kesederhanaan, di mana kami tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti pada waktu-waktu yang lalu. Tapi hamba percaya Engkau hadir, Engkau melawati setiap umatmu di dalam keluarga masing-masing dimanapun kami berada. Biarlah lawatan Allah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan kami untuk tetap setia di dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang istimewa ini. Kami mau membuka hati dan hidup kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pemahaman pengertian yang baik kepada kami, sehingga firman Tuhan hari ini sungguh kami mengerti, kami menerimanya, dan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin indah dan berkenan kepada Tuhan. Kami diberikan motivasi dan semangat baru untuk terus setia mengiringi Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, urapi dan pakai hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang sudah dipersiapkan hanya dapat disampaikan dengan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu, kami berdoa, kami thanking di dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus beracara, memberikan kami kekuatan, konsentrasi penuh, sehingga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kami. Menit-menit mendatang ini hamba serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersukacita oleh karena kita bisa bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini, dalam rangka kita merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan maut itu. Sekalipun kita tidak beribadah bersama-sama, tetapi saya percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita sungguh ada, dan Ia menyatakan kuasanya. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya hanya membaca ayat yang ke-20. Sesungguhnya kita akan melihat bagian ini secara keseluruhan. Saya hanya membaca ayat yang ke-20, berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagaimana yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kebangkitan, itu berbicara tentang kemenangan. Itulah sebabnya hari ini di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, saya memberi renungan pada hari ini berkenaan dengan kebangkitan Kristus adalah keluarga yang hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus. Berkenaan dengan momen yang penting ini, saya melihat di dalam pembacaan kita, khususnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang terakhir di dalam bagian ini. Saya melihat betapa pentingnya kita mengerti, memahami hakikat sesungguhnya kemenangan Kristus itu. Ketika kita berbicara tentang kemenangan itu, berarti Allah telah melakukan segala perkara yang besar. Itu berarti kuasa maut, kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak mampu mengalahkan kuasa
kuasa Yesus. Itulah sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, dia menjelaskan secara terperinci, secara lengkap bagaimana sesungguhnya kehidupan kekristenan, kehidupan umat yang percaya sebagai keluarga Allah untuk kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu. Di dalam pembacaan ini, yang pertama yang saya lihat, keluarga yang hidup dalam kuasa kebangkitan. Alasan yang pertama adalah keluarga yang kuat dalam iman. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh Paulus di dalam ayat yang ketiga itu. Sebab yang sangat penting ia telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Di dalam ayat yang keempat, Paulus juga berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Di dalam ayat yang ke-20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat ini mengingatkan kita betapa kita sebagai umat percaya telah meletakkan dasar iman kita kepada dasar yang benar. Alkitab mencatat bahwa Yesus yang mati itu, Yesus yang dikuburkan itu, hari ini Alkitab berkata, ia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa saudara dan saya bukan lagi hidup di dalam ketidakpastian, tetapi oleh karena saudara dan saya sebagai umat yang percaya, kita telah meletakkan dasar iman keyakinan kita kepada Dia. Itulah sebabnya kemenangan Kristus adalah kemenangan kita bersama. Dasar iman yang benar, dasar iman yang teguh hanya ada dan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah yang menjadi dasar kemenangan Kristen sebagai umat yang percaya. Lagi di dalam bagian ini, ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, kata kuat berbicara tentang teguh, berdiri tak tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh. Ketika kita berbicara tentang kuat, itu kata kerja, itu berarti berbicara tentang kata kerja sifat yang adjektif yang menunjukkan kepada penekanannya adalah berbicara tentang kualitas, berbicara tentang mutu. Ketika kita berbicara keluarga yang kuat di dalam iman, itu berarti kita hidup sebagai keluarga Allah. Iman kita adalah iman yang berkualitas. Iman kita adalah iman yang bermutu tinggi. Oleh karena iman kita didasarkan kepada kebangkitan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu. Kepastian kehidupan iman kekristenan bukan pada ambang kehancuran, tetapi kepastian iman kekristenan adalah ada di jalur Allah yang benar, di jalur kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya setiap keluarga Allah, dimanapun saudara berada, yakinkan pada hari ini bahwa keluarga kita, iman kita telah diletakkan kepada dasar kebangkitan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya setiap langkah kehidupan kita ada dalam suatu kepastian bahwa kemenangan Kristus adalah kemenangan kita bersama. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kuat di dalam iman, itu berarti landasan iman yang kuat dan benar itu hanya ada dan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti kita telah meletakkan dasar iman kita kepada dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah bangkit hari ini sebagai bukti bahwa Dia
Allah yang hidup, yang layak untuk dipercaya di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Lalu yang kedua yang saya lihat di dalam bagian ini, yaitu keluarga yang teguh dalam pengharapan yang benar di dalam Kristus. Kalau ibu bapak membaca di dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-17, sekali lagi saya akan membaca bagian itu. Ayat yang ke-14 berbunyi demikian, tetapi andai Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Ayat yang ke-17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa pengharapan kehidupan umat Allah ada dalam satu kepastian. Oleh karena Alkitab secara tegas dan jelas berkata bahwa Yesus bangkit, itu berarti ada pengharapan yang benar, ada pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Oleh karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang telah mati dan bangkit. Andai Kristus tidak bangkit, tidak ada artinya, tidak ada gunanya saudara dan saya percaya kepada Dia. Oleh karena Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi hari ini Alkitab mengingatkan kita, keluarga kita ada dalam satu pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Oleh karena Tuhan yang kita imani, oleh karena Tuhan yang kita sandari dalam kehidupan iman kita adalah Allah yang hidup. Itulah sebabnya pengakuan kita hari ini bahwa pengharapan yang benar di dalam Kristus telah menjadi bagian hidup setiap keluarga kita, mulai dari anak-anak kita sampai kepada kita sebagai orang tua. Pastikan bahwa di antara kita hari ini tidak ada satu pun yang berjalan di luar rel yang dikehendaki oleh Tuhan. Semua ada dalam pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Oleh karena kita memiliki iman percaya kepada Dia, oleh karena Dia adalah Allah yang bangkit dari kematiannya. Saudara-saudara yang saya kasih, kalau ibu bapak membaca ayat yang ke-12 itu dan seterusnya, Paulus memberikan suatu penekanan. Kalau kita hidup ada pengharapan di dalam Kristus. Kalau kita meninggalkan dunia ini, itu pun ada pengharapan. Dengan kata lain, Paulus berbicara bahwa hidup dan mati kita ada dalam bingkai pengharapan di dalam Kristus. Itulah sebabnya ketika kita ada di dalam Tuhan, baik hidup dan mati kita, hari ini Alkitab berkata ada pengharapan yang kekal, ada pengharapan yang besar, ada pengharapan yang pasti bagi setiap umat yang percaya kepada Dia. Itulah sebabnya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan pernah ragu dan bimbang dalam mengiring Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, tantangan yang kita hadapi, saya tahu bahwa situasi ini memang tidak gampang. Sudah 3 minggu kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang tidak biasa, ada muncul di benak hati kita. Tetapi percayalah, sekalipun hari ini saudara dan saya beribadah di rumah masing-masing, percayalah bahwa teguh pengharapan yang Allah janjikan melalui kebenaran firman Tuhan sudah menjadi bagian hidup saudara dan saya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus setia mengiring Tuhan. Oleh karena keluarga kita teguh berpegang pada pengharapan yang benar di dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian itu. Saudara, tidak ada iman ya di luar kekristenan yang berbicara tentang Tuhannya yang mati dan bangkit. Itu berarti saudara sungguh sangat bersyukur kita semua, karena kita menjadi keluarga-keluarga Allah. Masing-masing keluarga telah meletakkan dasar imannya yang kuat di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita sudah meletakkan dasar pengharapan
Kristus yang adalah Tuhan yang bangkit pada hari ini, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah sebagai umat yang percaya kepada Dia. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, yang terakhir yang saya lihat di dalam bagian ini adalah diungkapkan di dalam ayat yang ke-58 itu. Yang ketiga adalah keluarga yang tetap setia dan terus setia dalam mengiring Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perhatikan ayat yang ke-58 itu. Ayat yang ke-58 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan menjadi sia-sia. Di dalam ayat ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita memelihara kesetiaan dan terus setia di dalam mengiring Tuhan. Situasi kondisi yang sulit yang kita hadapi ini sekarang ini bisa dan berpotensi untuk menggiring kita kepada ketidaksetiaan. Tetapi saya percaya sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat yang ada di Bukit Moria, dimanapun saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, yakinkanlah bahwa kesulitan ini, badai ini pasti berlalu. Itulah sebabnya di tengah-tengah badai yang kita hadapi, kita terus tingkatkan kualitas kesetiaan dan pengiringan kita kepada Tuhan dengan setia. Kita percaya sesuai dengan janji Tuhan. Ia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan sudah menyatakan kuasa dan mujizatnya melalui kebangkitannya pada hari ini, itu berarti saudara dan saya harus percaya bahwa di tengah-tengah kegalauan kehidupan yang melanda dunia ini pun Allah hadir memberikan kekuatan kepada kita. Yang paling penting di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini adalah mari kita tingkatkan kesetiaan kita. Mari kita tetap setia di dalam kita mengikut Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia. Perhatikan apa yang diungkapkan di dalam bagian ini. Keluarga yang tetap setia, berdirilah teguh. Itu berarti tidak mau bergeser dari kesetiaan kita mengiringi Tuhan. Jangan goyah, tetap setia dalam mengikut Yesus. Teruslah setia mengiring Dia, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Istilah yang dipakai di sana adalah mengacu kepada suatu kegiatan yang lebih dari yang biasa-biasa. Dengan kata lain, situasi yang kita hadapi sekarang tidak mengurangi kualitas kesetiaan kita, tetapi justru membawa kita semakin setia dan setia lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena Tuhan mau supaya iman kekristenan kita, pengiringan kita kepada Dia adalah dibuktikan dengan kesetiaan kita, baik dalam situasi senang maupun dalam situasi sulit sekalipun. Allah mau supaya saudara dan saya terus mengiring Tuhan dengan setia. Di dalam ayat yang berikut dikatakan, sebab kita tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan, kesetiaan kita dan ketaatan kita dalam mengikut Dia, semuanya tidak akan sia-sia. Alkitab berkata, ada upah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Inilah yang menjadi pengharapan kita, menjadi kerinduan dan semangat kita. Di tengah-tengah badai yang melanda dunia ini, ada suatu kepastian yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang berat ini, mari kita tingkatkan kualitas iman kita, pengharapan kita, dan kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan. Sebab Tuhan berjanji,
ada pahala, ada upah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Hari ini sekali lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 bagian akhir, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan menjadi sia-sia. Setiap apa yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, jika kita lakukan semuanya dengan dasar iman keyakinan kita kepada Allah, Alkitab berkata itu tidak akan menjadi sia-sia. Ada pahala, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan dimanapun berada, pastikan bahwa keluarga kita hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Itu berarti setiap langkah iman kita didasari kepada iman yang benar dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita teguh oleh karena Yesus telah bangkit dari kematian. Dan biarlah dalam hari-hari yang sulit ini kita terus meningkatkan kualitas iman kita untuk terus setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup ini. Inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengangkat hati dan hidup kita untuk kita berdoa bersama-sama. Kesempatan yang indah ini saya memberikan kepada ibu bapak sekalian dimanapun berada, untuk kita menaikkan pergumulan kita secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita meragukan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa Dia Allah yang mati dan bangkit, menunjukkan bahwa Dia adalah dasar iman yang benar. Ada pengharapan yang benar bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Dan biarlah kita terus setia dan tetap setia di dalam kita mengiring akan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami sungguh bersuka cita bahwa Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa kuasa-Mu di atas segala-galanya. Itulah sebabnya pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita bisa beribadah kepada-Mu, meninggikan, memuliakan nama-Mu, oleh karena Engkau Allah yang layak untuk kami tinggi dan muliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya, kami sebagai jemaat yang ada di Bukit Muria ini, kami terus meningkatkan kualitas iman kami, untuk kami berpengharapan penuh di dalam Engkau, untuk kami mengiring Engkau dengan setia. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, kami tidak pernah mundur, kami tidak pernah tawar hati, oleh karena kami menyembah Allah yang hidup, yang telah bangkit, dan itu adalah memberikan pengharapan yang benar bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Tuhan berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, belajar lewat online. Tuhan terus berikan kemudahan-kemudahan bagi anak-anak kami, sehingga mereka tetap fokus untuk belajar. Para orang tua yang bekerja, baik mereka yang bekerja dari rumah, mungkin yang mereka harus turun bekerja ke tempat, di perusahaan, di kebun, di ladang, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Allah yang hidup itu memberkati setiap pekerjaan keluarga rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami.
bersama Tuhan, di dalam Tuhan ada kemenangan, ada sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan, mereka di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang memiliki beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan mereka yang memiliki persoalan, Tuhan berikan jalan kemenangan kepada mereka, sehingga kami tetap kuat dan tegar menatap hari esok yang penuh harapan bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.